Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Hadi Wijaya Putra, nomor induk mahasiswa 0530545544 UPBJJ Denpasar, Prodi Sistem Informasi. Saya akan mempraktekkan tugas basis data, yaitu membuat IRD atau Entity Relationship Diagram. Tugasnya adalah soalnya adalah pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat atau mampu mengajar minimal satu mata kuliah. Untuk menjawabnya, ada 4 tahap yang harus dilakukan sebelum membuat diagram IRD. Yang pertama, tentukan entitasnya. Dari soal di atas, entitasnya dapat kita temukan ada 3. Yang pertama, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Setelah entitas sudah ditentukan, kemudian menentukan atribut masing-masing entitinya. Maksudnya atribut adalah bagian dari entiti tersebut. Contoh, ketika kita memilih mahasiswa, atributnya bisa minimal nomor induk mahasiswa dan nama. Untuk mata kuliah kita bisa menggunakan kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Untuk dosen juga kita bisa tentukan atributnya nomor induk dosen dan nama. Ketika sudah ditentukan atribut, maka kita akan menentukan relasinya, yaitu hubungan. Dari soal di atas, mahasiswa dan mata kuliah memiliki relasi, yaitu registrasi, untuk menentukan mana mata kuliah yang akan diambil. Dosen dan mata kuliah relasinya adalah mengajar. Jadi, mata kuliah apa yang akan diajar dosennya? Kita harus paham dari soal di atas. Setelah semua terpenuhi, langkah terakhir adalah kardinalitas, yaitu hubungannya. Ketika kita mengetahui hubungan mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many dari kesimpulan di atas, maka direalisasikan menjadi entity yang baru agar lebih terhubung. Hubungan registrasi, entitinya kita sebut hubungan registrasi. Satu mahasiswa bisa registrasi banyak mata kuliah, 1 ke N. Satu mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa, 1 ke N. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, 1 ke N. Satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen, 1 ke N. Setelah kita simpulkan semua sudah kita tuliskan, maka kita akan menggambar diagramnya. Di sini saya menggunakan aplikasi YD. Berikut akan saya contohkan. Pertama, kita lihat entitinya. Kita tulis entitinya dulu. Karena kita memiliki 3 entity, maka kita tulis di sini entitinya. Yang pertama mahasiswa, kemudian entity yang kedua kita tulis mata kuliah. Entity yang ketiga kita tulis dosen. Oke. Setelah kita tentukan mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, maka selanjutnya kita periksa lagi adakah entity yang diperlukan. Ternyata ada, yaitu entity registrasi, karena hubungan mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many. Jadi kita tambahin lagi entity di bawahnya, kita tulis registrasi. Setelah menentukan entity, kemudian kita membutuhkan atribut. Kita tulis atributnya di sini untuk mahasiswa. Mahasiswa mempunyai 2 atribut.
Mata kuliah juga memiliki dua atribut. Untuk dosen juga memiliki dua atribut. Kita rapikan dulu agar tidak tumpang tindih nanti waktu pengerjaan. Setelah atribut akan kita hubungkan ke masing-masing entity. Oke, sebelumnya kita isi atribut masing-masing. Untuk mahasiswa kita punya nomor induk mahasiswa atau NIM dan nama. Untuk mata kuliah kita bisa mempunyai kode mata kuliah atau dengan nama mata kuliah. Untuk atribut yang di dosen bisa nomor induk dosen dan nama dosen. Oke, untuk registrasi tetap karena dia menghubungkan mahasiswa dan mata kuliah, maka diregistrasi tetap di registrasi mata kuliah. Karena dari siswa bisa registrasi ke banyak kuliah, kita tulis kode mata kuliah, kemudian atributnya nama mata kuliah. Oke. Setelah kita memisahkan, kita menjadikan masing-masing, sekarang coba kita hubungkan. Pertama adalah satu mahasiswa bisa registrasi ke banyak mata kuliah atau 1 ke N. Maka ini yang kita pilih. Kemudian satu masa kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa, berarti diregistrasi, maka bentuknya akan seperti ini. Oke. Oke, sebelumnya ternyata ada yang kurang antara mata kuliah dan dosen. Maka di sini kita akan tambahkan namanya relasi. Relasinya adalah mengajar. Jadi di sini kita memiliki bahwa satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah. Maka kita tambahin relasi mengajar. Nah, saya tulis mengajar. Sekarang kita hubungkan, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, berarti tetap konsepnya banyak mata kuliah. Oke. Satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh
satu dosen, berarti kita pilih 1-1. Nah, kita rubah gambarnya di sini seperti ini. Kita juga bisa menambahkan sebelumnya untuk di sini. Karena ini tambahan, biasanya kita tambahin dengan bentuk garis putus-putus. Garis putus-putus, maka kita cari dulu. Oke, juga garis putus-putusnya. Oke, kita akan cari garis putus-putusnya sebelumnya. Nah, ini dia. Oke, kita tambahkan garis putus-putus di sini agar kita bisa mengetahui kalau registrasi ini termasuk ini. Oke. Karena entitas dan entitas itu terhubung dengan suatu relasi, maka dari registrasi ini kita akan tambahkan relasinya. Kita turunkan dulu ke bawah. Kita akan menambahkan di sini 2 relasi untuk tambahan sebagai memperjelas. Nah, registrasinya Pak mahasiswa, untuk registrasi di sini yang ada adalah meregistrasi. Meregistrasi. Sedangkan untuk relasi yang di sini adalah karena mata kuliah akan diregistrasi. Oke, mahasiswa akan meregistrasi ke registrasi di sini. Maka kita akan hubungkan namanya mahasiswa untuk meregistrasi, dia adalah sendiri, karena mahasiswa itu sendiri, maka dia akan memilih 1. Oke, setelah itu untuk registrasinya adalah mahasiswa dapat memilih banyak mata kuliah. Singkirkan gambarnya dulu. Ini akan menjadi seperti ini. Sama juga mata kuliah dapat diregistrasi oleh banyak, tapi registrasi hanya bisa 1 mata kuliah. Nah, kita ambil ini juga. Oke, sorry. Itu kita pasang. Nah, agar dapat kita lihat blok diagram untuk basis data tentang tugas menentukan atribut dari soal di atas seperti ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.